Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Gorontalo. Jadi kota Gorontalo hari ini hujan lagi. Eh, jadi hujan ini sebenarnya adalah berkah, namun karena daya tampung kota Gorontalo itu tidak muat jika volume hujan itu banyak, makanya dia menjadi banjir. Jadi ada berkah, ada banjir gitu. Berkah itu karunia Tuhan, dan banjir itu masalah akibat ulah manusia di kota Gorontalo. Nah, ini sebenarnya jadi tugas para calon wali kota, atau sebenarnya jika terpilih nanti wali kota Gorontalo pada pilkada tahun ini, selain tugasnya selain menuntaskan persoalan kemiskinan yang ada di kota Gorontalo atau ketimpangan ekonomi yang ada di kota Gorontalo, jadi tugas berikutnya adalah bagaimana mengatasi banjir. Jadi banjir itu harus dicarikan solusinya, dan itu jika ada kemauan mencari solusi banjir di kota Gorontalo, tentu akan mendapatkan solusinya. Tapi jika pemimpinnya santai-santai saja, ya tetap saja akan banjir, karena memang sungai-sungai yang mengaliri Gorontalo ini itu banyak yang bisa dibilang sudah mengalami pendangkalan. Nah, pendangkalan sungai ini tentu membuat air itu keluar atau tidak mampu lagi menampung. Jika sungai dalam, daya tampung air itu lebih banyak. Jika dia telah dangkal, maka daya tampungnya itu akan ke daratan, akan terbuang ke daratan, yaitu masuk di kota, di kampung-kampung. Nah, jadi ini salah satu pekerjaan rumah yang harus dicarikan solusi bagi para calon wali kota maupun nanti ketika ada wali kota terpilih, gitu. Jadi banyak cara sebenarnya untuk mengatasi banjir di kota Gorontalo itu. Lagi pula kepadatan penduduk yang tiap tahun bertambah di kota Gorontalo akibat migrasi dari desa ke kota. Nah, ini menyebabkan banyaknya bangunan berdiri di kota Gorontalo, sehingga makin padat, dan tumpukan sampah juga otomatis akan menumpuk karena makin padat penduduk, makin padat manusia. Konsumsi manusia di kota Gorontalo akan melahirkan sampah atau residu. Di sampah-sampah itu biasanya tertumpuk di selokan-selokan, di sungai-sungai gitu. Nah, ini juga salah satu penyebab banjir selain pendangkalan sungai. Dan kalau kita lihat bahwa posisi geografis kota Gorontalo itu, atau kontur kota Gorontalo itu seperti mangkok. Jadi dia dikelilingi gunung dan dia berada di tengah-tengah. Jadi ketika volume hujan tinggi, otomatis air-air yang ada di pinggiran gunung itu akan jatuh ke dalam dasar dari daratan kota Gorontalo atau provinsi Gorontalo secara umum. Dan lagi pula hutan-hutan itu udah mulai banyak yang botak atau gundul, berbagai macam penyebabnya ya. Kerusakan lingkungan, ada penggundulan hutan lah, itu yang paling menyumbang parah. Daya tangkap air itu sudah sangat minim, sehingga air langsung ke daratan, dari gunung langsung ke daratan, dari hutan langsung ke sungai atau daratan gitu. Nah, ini persoalan penyebab banjir gitu. Jadi ini salah satu pekerjaan rumah bagi calon wali kota di Gorontalo, selain mengatasi ketimpangan ekonomi, karena kota Gorontalo itu inflasi hari ini, inflasinya sudah dalam beberapa tahun ini. Otomatis kalau suatu wilayah itu mengalami inflasi, tentu ekonominya sangat terganggu dan suram, dan kemiskinan tentu terjadi.
Jadi di Kota Gorontalo ini harus diatasi itu adalah ketimpangan ekonomi. Jadi antara kaya dan miskin itu sudah terjadi, jaraknya sudah terlalu jauh, sehingga ini harus dinormalkan kembali sehingga ketimpangan itu tidak menjadi satu persoalan. Jadi ketimpangan itu menjadi masalah kalau tidak ada keseimbangan. Makanya harus menghindari ketimpangan ekonomi. Nah, makanya dibutuhkan calon wali kota yang punya otak, yang punya visi, gagasan, dan niatan yang baik dan kuat untuk mengatasi ketimpangan ekonomi yang ada di Kota Gorontalo. Jadi ketimpangan itu masalah bagi rakyat, dan tentu saja bisa berefek nanti kepada elit juga gitu. Nah, jadi ada simpel saja sebenarnya persoalan di Kota Gorontalo, yaitu ketimpangan yang mulai tinggi, Pak, atau ekonomi masyarakat kota yang bisa dibilang belum di atas rata-rata kelayakan hidup atau tingkat ekonominya kurang baik gitu. Dan kedua, persoalan banjir. Ini pekerjaan rumah buat calon wali kota. Jadi kalau tidak punya solusi yang seperti itu atau kontrak politik untuk mengatasi persoalan-persoalan ini, kepadatan penduduk, ketimpangan ekonomi, dan banjir, maka tidak usah dipilih calon wali kota seperti itu. Kalau perlu dia bikin kontrak politik untuk menuntaskan masalah-masalah warga di Kota Gorontalo. Oke, teman-teman, itu dulu. Ini udah hujannya udah mulai normal kembali. Tadi cukup keras ya, gitu. Kita minum teh jahe dulu, bosku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.